Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat. Jumpa kembali dengan saya Mulyadi di channelnya Mulyadi Tenjo. Kali ini saya akan melanjutkan topik yang sama yang sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan untuk guru. Kali ini saya akan bercerita mengenai bagaimana saya mencari penghasilan tambahan tersebut. Sekitar tahun 2010-an saya mencoba jualan jasa pembuatan website. Waktu itu saya hanya bisa membuat website menggunakan CMS WordPress dan CMS, kalau nggak salah CMS Balitbank. Itu juga hasil nanya-nanya dari temen. Tapi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, artinya penghasilan saya dari gaji guru itu belum cukup untuk kebutuhan sehari-hari, mengingat saya juga baru menikah saat itu. Jadi saya butuh banyak biaya. Akhirnya saya mencoba peruntungan untuk menjual jasa pembuatan website tersebut. Bagaimana saya menjual jasa tersebut? Ya, caranya cara yang sederhana saja, cara yang saya bisa dan coba saya kerjakan. Yang pertama, saya mencari informasi kontak sekolah-sekolah ya. Kebetulan saya jualnya waktu itu target pasar saya adalah sekolah ya. Jadi saya berusaha browsing di internet, mencari kontak sekolah yang kebetulan belum memiliki website. Jadi saya cek dulu nih nama sekolahnya apa, kemudian browsing, ternyata belum ada websitenya. Kemudian saya cari kontak dari kontaknya. Yang saya cari itu adalah email. Jadi saya mengumpulkan banyak email sekolah waktu itu yang setelah saya browsing belum memiliki website. Nah, setelah mendapatkan banyak email itu, kemudian saya mengirimkan proposal jasa pembuatan website tersebut melalui email tersebut. Apakah yang saya lakukan berhasil? Ternyata tidak semudah membalipkan telapak tangan ya. Setelah beberapa lama saya mengirim proposal, belum juga ada yang membalas email-email saya, tetapi tidak memutuskan harapan saya untuk bisa mendapatkan klien pertama. Akhirnya suatu saat ada sekolah yang kontak saya untuk meminta membuatkan websitenya, dan dari situlah 1, 2, 3 dan seterusnya mulai banyak sekolah yang meminta jasa pembuatan website. Alhamdulillah, walaupun tidak besar, karena saya tidak memberikan harga yang cukup mahal untuk pembuatan website sekolah tersebut, tapi selisih harga dari modal membeli hosting dan domain adalah lebihnya ya. Jadi itu bisa untuk menambah penghasilan saya. Nah, apa yang saya lakukan tersebut, belakangan saya membaca buku mengenai bisnis online, ternyata itu bagian dari email marketing ya. Nah, cara-cara ini bisa teman-teman lakukan untuk berjualan jasa lainnya. Mungkin selain melalui email, kalau sekarang bisa melalui WhatsApp.
dan kontak lainnya, atau datang langsung ke target klien kita, itu lebih baik. Tapi karena waktu itu saya berpikir untuk menghemat ongkos dan lain sebagainya, jadi saya cuma melalui email tersebut. Selain jualan website, saya juga waktu tahun 2013 itu mencoba membuat banyak blog. Waktu itu lagi zaman boomingnya blog. Saya membuat blog di Blogger dengan konten soal. Jadi soal ulangan SD kelas 1 sampai 6, saya membuat kontennya seperti itu untuk blog saya. Nama blognya sekarang masih ada, soalulangan sekolah.com ya. Nah, waktu itu memang belum banyak ya teman-teman guru yang membuat blog. Jadi blog saya meluncur sendirian di Google. Ada saingannya teman saya waktu itu, Pak Yudi Setiawan, dengan blognya kumpulan soalulangan.com. Sekarang juga masih ada. Nah, dari blog itu trafiknya lumayan banyak, bisa sampai 50.000-70.000 pengunjung per hari. Nah, dari banyaknya pengunjung itu saya coba menjual jasa ya. Selain jasa yang tadi, jasa pembuatan website sekolah itu, saya menjual jasa pembuatan soal. Sebenarnya saya punya banyak soal ya, atau bank soal. Untuk soal waktu itu soal UTS, kemudian soal UAS, UKK, saya punya banyak karena sering jadi panitia kegiatan ulangan tersebut. Kemudian saya promosikan untuk jasa pembuatan soal. Tapi soal-soal yang dari sekolah saya itu saya recycle ya, dilakukan perubahan sesuai dengan pemesan soal. Dan ternyata saya juga nggak nyangka sebelumnya, ternyata banyak sekali yang memesan soal, apalagi setiap perhelatan ujian sekolah, misalnya UTS, UAS, UKK, itu banyak sekali yang memesan soal. Teman-teman bisa lihat di sini blog yang menjual, tempat saya menjual lapak soal tersebut. Satu paket soal waktu itu saya jual 250.000 untuk 10 mata pelajaran kalau nggak salah ya. Nah, langganannya banyak, kan saya punya langganan tetap dari salah satu UPT di Jakarta. Setiap ujian sekolah dia menghubungi saya untuk membuatkan soal. Dari Kalimantan, dari luar kota banyak sekali. Bahkan saya dalam satu hari bisa mendapatkan waktu itu 1 juta lebih lah sehari dari jasa pembuatan soal tersebut. Lumayan ya itu. Nah, karena blognya kontennya soal, biasanya ramainya di kegiatan sekolah UAS UTS tersebut. Nah, kalau rame, selain banyak yang memesan soal, juga banyak juga ternyata yang memesan website. Nah, itu wasilah promosi menggunakan blog soal yang saya buat tersebut. Nah, hasilnya lumayan. Nah, ini juga bisa jadi salah satu slot untuk mendapatkan penghasilan saya. Yang pertama, jasa pembuatan website. Yang kedua, jasa pembuatan soal. Jadi sudah ada 2 ya. Lumayan waktu itu. Nah, kemudian karena rame blognya,
Akhirnya saya coba monetize, daftarkan untuk mengikuti periklanan di Google Ads. Waktu itu tidak seperti sekarang ya, waktu itu masih sangat mudah dan bayarannya masih cukup tinggi. Jadi untuk konten-konten soal, karena rame, dapat bayaran gede dari Google Ads itu ya di setiap kegiatan ulangan sekolah itu. Ini lumayan per bulannya, walaupun tidak gede banget ya, karena blognya cuma satu ya bisa nyampe angka 2, 3, 5 jutaan lah ya. Berbeda dengan teman saya Pak Yudi, waktu itu bisa nyampe 70 juta ya. Tapi alhamdulillah walaupun kecil, setidaknya itu bisa nambah-nambah penghasilan saya. Selain Google Ads, saya juga ikut program periklanan lain. Waktu itu ada namanya Infolink. Nah dari situ juga bisa dapat ya di bawah 2 juta sih, sekitar 1,7 juta. Kemudian satu lagi Klik Saya, itu juga bisa dapat uang 500 sampai 700 ribuan. Di lumayan waktu itu. Kalau tanggal 22 23 saya dapat bisa mencairkan Western Union dari Google Ads. Kemudian tanggal 15 17 itu bisa mencairkan dari Infolink. Kemudian dari tanggal berapa ya, kalau nggak salah 5 sampai 7 itu dari Klik Saya. Jadi tiap bulannya ada 3 slot penghasilan dari blog tersebut. Lumayan waktu itu ya, untuk makan nasi padang tiap hari mah tidak tekor lah ya waktu itu. Nah itu nah teman-teman mungkin bisa mencoba untuk membuat blog, menulis sesuatu yang teman-teman kuasai, dan cari traffic ya. Traffic akan datang kalau konten blognya sudah banyak dan kontennya bagus dan dibutuhkan orang lain. Tapi kalau sekarang menurut saya cukup sulit untuk mendatangkan traffic sampai 50-70 ribu per hari, itu sangat sulit sekali, mengingat persaingan yang lumayan banyak, termasuk ya persaingan yang tidak sehat sekarang itu. Banyak sekali teman-teman yang menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk mendongkrak traffic blognya, sehingga merugikan blog kita yang dibuat dengan susah payah. Nah tapi cara ini bisa teman-teman coba ya. Mungkin kontennya berbeda, dan jangan berharap untuk mendapatkan dari Google Ads, tapi dari promosi produk lainnya. Nanti saya akan ceritakan, saya juga menjual produk digital lainnya. Tadi saya sudah cerita mengenai mendapatkan penghasilan tambahan dari blog ya. Artinya marketingnya melalui blog soal ya. Nah berikutnya saya juga mencoba mencari penghasilan tambahan dengan membuat produk digital ya, berjualan ebook ya. Ebook yang saya jual adalah ebook pembelajaran komputer. Jadi saya menjual ebook untuk pembelajaran komputer level SD. Karena waktu itu saya ngajar TIK di SD, karena kebutuhan bahan ajar akhirnya saya membuat buku ya, walaupun bukunya nggak diterbitkan, tapi hanya untuk internal sekolah. Kemudian saya jadikan ebook, kemudian saya coba jual melalui blog yang tadi, blog soal ulangan sekolah yang kebetulan waktu itu lagi rame-ramenya. Nah dari blog itu
itu dari pertama kali promo menggunakan blog tersebut ternyata banyak peminatnya ya. Pertama sih ada yang beli 1 modul, kemudian ternyata di minggu-minggu berikutnya banyak sekali ya. Jadi lumayan waktu itu ya, tiap bulannya saya bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan setelah diakumulasi dari jumlah pembelian ebook tersebut. Berikutnya saya membuat ebook untuk level umum ya, termasuk untuk pembelajaran pembuatan website, kemudian pemrograman dasar, dan ebook pembelajaran komputer lainnya sesuai dengan mata pelajaran yang saya ajar. Sebenarnya itu adalah ebook untuk bahan saya mengajar, tapi waktu itu saya berpikir apa salahnya kalau saya jual, dan akhirnya ternyata ada saja yang membutuhkan ebook tersebut dan membelinya. Bukan maksud komersial banget sebenarnya, tapi karena kebutuhan hidup yang mendesak, akhirnya saya jual dan ternyata peminatnya ada, dan mungkin ini menjadi salah satu wasilah saya untuk mendapatkan penghasilan tambahan lainnya dari penjualan ebook tersebut. Alhamdulillah bisa terkumpul uang yang menurut saya cukup lah ya untuk ukuran guru seperti saya, untuk ya saya bisa membuat pondasi rumah sampai rumah ya, dan itu tidak terbayang kalau saya mengumpulkan dari gaji saya sebagai guru. Nah, tapi saya tidak mau mengecilkan gaji guru yang saya terima tiap bulan. Mungkin itu dari pekerjaan guru tersebut gajinya dibayar dari slot usaha lain. Artinya kita bekerja sebagai guru, kemudian berikhtiar dengan cara lain, dan Allah Subhanahu wa taala memberi penghasilan melalui wasilah usaha lain tersebut. Nah, ini bisa teman-teman coba praktekkan, tapi ini berkaitan dengan skill dan kompetensi ya. Mungkin kalau teman-teman bukan lulusan informatika, bisa mencoba di bidang lainnya. Kalau teman-teman lulusan bahasa Inggris, mungkin bisa menjual modul bahasa Inggris. Atau kalau teman-teman lulusan pendidikan guru agama Islam misalnya ya, bisa membuat ebook pembelajaran bahasa Arab dan lain sebagainya. Karena saya pernah melihat ada salah satu guru juga menjual buku digital mengenai cara belajar bahasa Arab, dan peminatnya lumayan. Dia bisa mendapatkan 5-10 juta per bulan dari jualan ebook cara belajar bahasa Arab tersebut. Nah, ini motivasi saja buat teman-teman semuanya. Saya tidak menceritakan secara detail berapa nominal saya dapatkan, karena besar kecilnya itu tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Besar bukan berarti akan lebih ya, bisa saja jumlahnya besar tapi tetap saja kita merasa kurang karena tidak mensyukurinya. Tapi sebaliknya, sekalipun kita dapatnya kecil, misalnya penghasilan dari guru atau dari usaha lain, tetapi nominalnya kecil, tapi karena kita mensyukurinya, jumlah yang kecil itu ternyata cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ini cerita singkat saja, mudah-mudahan menginspirasi dan memberi motivasi kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana kita sebagai guru, terutama sebagai para suami yang harus banting tulang, berpikir keras agar bisa mendapatkan penghasilan tambahan selain dari gaji guru tersebut
untuk mencukupi kehidupan keluarga kita. Itu motivasi utamanya. Semoga bermanfaat. Lain kali saya di video berikutnya akan bercerita lebih detail bagaimana membuat produk, kemudian tutorial penggunaan software dan lain sebagainya mengenai pembuatan produk digital yang saya jual tersebut atau produk yang bisa teman-teman jual tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau salah informasi atau hal-hal yang menurut teman-teman kurang berkenan. Kalau suka video ini silahkan di like, kalau tidak suka dislike saja, tidak apa-apa. Dan silahkan tekan tombol subscribe-nya kalau teman-teman ingin mendapatkan informasi terbaru dari video berikutnya. Terima kasih, semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.